Tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui pengertian dan tujuan dalam berwirausaha. 2. Memahami sikap, perilaku, dan karakteristik yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Di era globalisasi ini, banyak orang memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Mengapa? Karena seorang wirausahawan memiliki fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam menuangkan kreativitas. Di samping itu, seorang wirausahawan dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan juga orang lain. Namun bagaimana kiat agar dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Dalam materi ini kita akan membahas tentang hakikat wirausaha secara menyeluruh. Kita sering mendengar kata kewirausahaan. Apa sebenarnya arti dari kata kewirausahaan itu sendiri? Kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki usaha yang menawarkan produk, barang, atau jasa. Namun pada tahun 2000-an, pengertian kewirausahaan mengalami perkembangan makna menjadi kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkan menjadi sebuah usaha. Dari pendapat para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan erat kaitannya dengan nilai, sikap, kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Untuk mewujudkan impian seorang menjadi wirausahawan, tentu saja dibutuhkan berbagai cara yang tepat, salah satunya mengenai sumber dana. Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, seorang wirausaha harus mengetahui dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk menunjang usahanya. Dengan pendanaan yang baik, seorang wirausaha dapat memperhatikan dan mengembangkan usahanya. Aspek keuangan adalah hal dasar dalam kegiatan kewirausahaan. Terdapat beberapa jenis sumber pendanaan dalam kegiatan kewirausahaan. 1. Pendanaan dengan bootstrapping adalah pendanaan mandiri. Jadi seorang wirausaha tidak memakai pendanaan dari luar seperti investor. Pendanaan ini memiliki resiko yang besar, namun mereka lebih bebas dalam mengembangkan usahanya. 2. Pendanaan eksternal. Ada kalanya suatu perusahaan membutuhkan bantuan pihak luar agar perusahaannya terus berjalan. Pendanaan eksternal terdiri dari 1. Investor malaikat, yaitu investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. 2. Ventura kapitalis, yaitu investor profesional yang mengkhususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. 3. Pengelola investasi global, yaitu perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Untuk berwirausaha tentu harus ada tahapannya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahap-tahap berikut dalam membangun usahanya. 1. Tahap memulai. Tahap saat seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini dimulai dengan melihat peluang usaha, kemudian menentukan jenis usaha, barang, atau jasa. 2. Tahap melaksanakan usaha. Tahap ini wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan yang meliputi pengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. 3. Mempertahankan usaha. Tahap saat wirausahawan melakukan analisis perkembangan usaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 4. Mengembangkan usaha. Tahap saat hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari pribadi maupun luar pribadi. Faktor dari pribadi antara lain faktor pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor dari luar pribadi antara lain adanya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Ada beberapa jenis kewirausahaan menurut Steve Blank, antara lain 1. Usaha bisnis kecil. Kegiatan usaha ini sangatlah banyak di Indonesia,
yang merupakan salah satu bentuk kemandirian, tentu saja perlu dijalankan secara telaten dan hati-hati agar tidak layu sebelum berkembang. 2. Usaha rintisan. Usaha rintisan adalah usaha untuk mengubah wajah dunia dengan menarik sebanyak mungkin investor untuk ikut andil dalam usahanya tersebut. 3. Usaha besar. Usaha besar akan tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produk baru yang bervariasi. 4. Usaha sosial. Usaha yang dibangunnya dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha ini dapat berwujud usaha non-profit, usaha biasa, atau gabungan dari keduanya. Bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha agar usahanya tetap berkibar dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya? Tentu saja ada sikap dan perilaku wirausaha yang harus dijaga dan dikembangkan. Misalnya, dalam bisnis yang banyak peminatnya, seorang wirausaha harus mampu menarik minat konsumen agar dapat memimpin pasar. Untuk itu, diperlukan sikap dan karakteristik seorang wirausaha yang terampil agar mampu bersaing dengan wirausaha lainnya. Apa sajakah sikap dan perilaku wirausaha yang harus dijaga dan dikembangkan, khususnya dalam bisnis? Berikut penjelasannya. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, tentu saja ada sikap dan perilaku yang harus dijaga dan dikembangkan, antara lain sebagai berikut. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Sedangkan karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausaha yang membedakannya dengan orang lain. Adapun karakteristik yang perlu dimiliki seorang wirausaha antara lain sebagai berikut: disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri dan realistis. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan resiko. Apabila seorang wirausaha dapat menghitung dan menanggulangi resiko usaha, maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Namun, sebaliknya, apabila seorang wirausaha gagal dalam menghitung dan menanggulangi resiko, maka usaha yang dijalankannya akan dianggap gagal. Semua wirausaha ingin agar usahanya bisa berhasil. Namun banyak wirausahawan yang tidak mengetahui faktor-faktor yang bisa memicu kegagalan dan keberhasilan usaha. Menurut Zimmer, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut: tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurang pengawasan, dan sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sedangkan faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dalam berwirausaha adalah adanya perencanaan yang matang, adanya visi misi dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola, adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan, adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha, adanya sumber daya manusia yang handal dan teknologi tinggi, adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis, adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa, adanya keterampilan dan pengalaman bidang usaha, adanya kecocokan minat terhadap usaha, adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha. 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. 2. Mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan mengukuhkan kegiatan-kegiatan usaha. 3. Memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. 4. Memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk materi, tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu,
harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga dan tempat dan mental. 5. Memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, serta mengendalikannya secara akurat. 6. Kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Artinya harus bisa mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. 7. Kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. 8. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. 9. Mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik mungkin terhadap dirinya dan terhadap pesaing. 10. Membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat, tidak tersirat.